Menantu Super. Bab 3691-3700. Bab 3691, Pesta Rakus. Di bawah cahaya redup malam, Han San Qian seperti iblis yang dibantai manusia. Tubuhnya sudah basah oleh darah, dan matanya sangat merah. Meskipun Linlong dan Evil Taoti yang mengikutinya hampir kelelahan, Han San Qian sendiri penuh dengan niat membunuh. Saat pintu seberat 10.000 kg dibalik, lebih dari 30 tentara yang menjaga pintu memandangnya dengan ketakutan. Meskipun mereka mengarahkan tombak mereka ke Han San Qian, tanpa sadar tubuh mereka mundur lagi dan lagi. "Jika kamu tidak ingin mati, pergilah," teriak Han San Qian dingin. Tetapi hanya dengan minuman ini, lebih dari 30 tentara ketakutan karena keberanian mereka. Mereka menerobos pertahanan batin terakhir mereka, melemparkan senjata mereka ke tanah, berbalik dan melarikan diri. Han San Qian sama sekali tidak memperhatikan prajurit kecil itu, dia bergerak sedikit dan berjalan perlahan menuju istana Tuan Kota. Sejumlah besar tentara menyerbu setelah mendengar suara tersebut, namun yang menggelikan adalah meskipun jumlah mereka banyak, tidak ada yang berani mengambil tindakan saat ini. Mereka hanya menyerang secara berkelompok dengan senjata di sekitar Han San Qian. "Pisau, tunggu dan lihat dan mundur." Han San Qian sama sekali tidak peduli dengan kelompok orang ini, dia bahkan tidak ingin melihat kedua kali, dia melihat ke depan dan berjalan lurus menuju aula utama seperti meteor. Istana Tuan Kota sangat besar, dan jarak dari pintu masuk utama ke istana beberapa kilometer. Namun, jalannya sangat panjang dan dalam, dan meskipun terus dilalui, semakin banyak tentara akan berkumpul di sekitarnya. Tetapi, masih belum ada yang berani melangkah maju. Baru setelah Han San Qian datang untuk memaksanya masuk ke aula, para prajurit akhirnya mengumpulkan keberanian untuk memblokir Han San Qian. Saat ini jumlah kelompok masyarakat ini sudah mencapai hampir 1.000, kalau dilihat daerahnya padat. Apakah kamu ingin mati?" Han San Qian tersenyum dingin. Linlong berteriak dengan marah, "Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati." Begitu dia selesai berbicara, para prajurit di garis depan tiba-tiba gemetar ketakutan. Namun, membiarkan musuh memasuki istana akan dihukum mati, dan mereka tidak punya cara untuk mundur. Semua prajurit saling memandang dan khawatir. Saat mereka hendak mengambil tindakan, di belakang mereka, ledakan teriakan datang dari pintu masuk aula utama. Penatua Shenlong mendapat perintah untuk mengundang Han San Qian ke istana. Tidak ada yang diizinkan menghentikannya. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dibunuh. Begitu suara ini keluar, Linlong bersumpah bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat suara kemarahan kolektif datang dari musuh pada saat yang menegangkan. Seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Faktanya, kalau dipikir-pikir, memang benar bahwa tidak ada seorang pun yang mau menyerahkan nyawanya dalam sekejap di depan musuh seperti itu. Sekarang tiba-tiba ada perintah untuk tidak menyerang, kelompok orang ini tentu saja sangat bahagia. "Haha, kalau masih ingkar perintah, penggal saja, kalaupun tidak dipenggal, tidak ada satu pun di antara mereka yang mau melakukannya, kalau tidak, mereka tidak akan menunggu sampai sekarang." Saat tentara yang menghalangi Han San Qian dengan cepat dan patuh memberi jalan untuknya, Han San Qian mencibir dan berjalan menuju istana. Di aula, semua orang telah menunggu lama, dan banyak orang sudah siap secara mental. Tetapi ketika Han San Qian benar-benar muncul di istana, konstruksi mental yang mereka buat benar-benar runtuh, dan mereka bergidik. Bah. Setiap kali dia melangkah, tetesan darah akan menetes dari tubuh Han San Qian ke lantai aula. Suaranya kecil, tapi kali ini sama kerasnya. Melihat darah di sekujur tubuh Han San Qian, orang-orang yang hadir semakin terkejut dan hati serta kantong empedu mereka terluka. "Halo, Han San Qian." Ming Yu berdiri sedikit dan menatap Han San Qian dengan senyum tipis di wajahnya. Han San Qian tersenyum dingin, "Sepertinya kamu mengira aku akan tiba di sini." Kemudian, dia melirik meja giok dan emas di tengah depannya, "Kamu bahkan menyiapkan jamuan resepsi untukku sebelumnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa untuk keluar dari pengepungan yang tertunda. Namun, bagi Han San Qian, kamu tidak bisa memikirkannya dengan pemikiran orang biasa, kan?"
Ming Yu berkata sambil tersenyum, tidak hanya itu saya yakin Anda akan sampai di sini, saya bahkan percaya bahwa dengan kemampuan Anda saat ini, Anda bahkan dapat dengan mudah memenggal kepala siapapun yang hadir. Bagaimana? Apakah kamu puas dengan pesta rakus yang aku siapkan untukmu? Setelah mengatakan ini, Ming Yu perlahan berjalan menuju Han San Qian. Tapi saat dia mengambil 2 langkah, sebuah kecelakaan terjadi. Bab 3692, apakah kamu pantas memakannya? Pedang giok kebetulan terbang di depan jari kaki Ming Yu. Jarak antara keduanya hanya sepersekian milimeter, begitu indah sekaligus mengejutkan. Adapun pedang giok ini, pemiliknya jelas hanya Han San Qian. Hanya Han San Qian yang berani menggunakan pedang dan senjata di ruang sidang. Melihat ini, sekelompok eksekutif tiba-tiba menjadi marah dan hendak mengutuk, tapi Ming Yu melambaikan tangannya sedikit untuk memberi isyarat agar mereka diam. Segera setelah itu, Ming Yu memandang Han San Qian dengan ringan, tapi tidak marah sama sekali, dia tersenyum tipis, Han San Qian, apa maksudnya ini? Meski makanannya terlihat enak, pernahkah kamu mendengar kalimat ini? Ming Yu tersenyum, saya ingin mendengar detailnya. Bagian luarnya terbuat dari emas dan batu giok, tetapi bagian dalamnya adalah reruntuhan, Han San Qian mencibir dengan nada menghina. Han San Qian, apa maksudmu? Makanan ini dibuat oleh koki papan atas di istana tuan kotaku dengan bahan-bahan berkualitas tinggi. Biasanya, apalagi orang lain, bahkan tuan kota ini pun akan kesulitan memakannya. Kamu benar-benar berkata bahwa itu memang emas dan batu giok di luar, tetapi busuk di dalam. Kamu seperti babi hutan yang tidak bisa memakan sekam. Enak atau tidaknya sesuatu itu tergantung orangnya. Kalau orangnya benar, dia akan senang makan kotoran meski dia salah. Tapi kalau orangnya salah, apalagi pesta rakusmu, bahkan makanan lezat terbaik di dunia pun akan melakukannya. Tidak lebih dari hal yang sama. Mengunyah lilin. Han San Qian berkata dengan nada menghina. Han San Qian, kamu sangat berani. Penatua Shenlong secara khusus memerintahkan koki terbaik untuk menyiapkan jamuan terbaik untukmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghargainya, tetapi kamu masih mengucapkan kata-kata arogan di sini. Ya, kamu yang bermarga Han memang penuh kebencian. Aku peringatkan kamu, jika kamu pintar dan berakal sehat, kamu akan segera meminta maaf kepada orang tuaku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap sopan kepadamu. Begitu dia selesai berbicara, mata Han San Qian langsung tertuju pada pria yang mengatakan dia kasar. Ketika dia melihat mata Han San Qian, pria itu menutup mulutnya karena malu. Dia berkata sebelumnya betapa sombongnya dia, betapa pengecutnya dia sekarang. Han San Qian, kamu telah terjebak selama 3 hari, dan sekarang kamu telah berjuang sepanjang hari. Jika kamu tidak makan sesuatu, apakah kamu memiliki kekuatan? Kata Ming Yu lembut. Sebenarnya, aku cukup lapar. Han San Qian tersenyum, namun, alasan mengapa manusia adalah karena mereka memahami banyak perbedaan antara bangsawan dan inferioritas. Misalnya, bagaimana manusia bisa makan makanan anjing? Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian mengangkat tangannya dengan ringan, dan meja giok emas di depannya segera terangkat sepenuhnya. Segala macam makanan lezat di atas meja tersebar di seluruh lantai dalam sekejap, meninggalkan bulu ayam yang berantakan di seluruh lantai, membuat orang menghela nafas. Jangankan orang yang memakannya, bahkan si pelahap kejahatan pun tidak tertarik memakan makanan ini. Setelah mengatakan ini, Han San Qian melihat ke arah pelahap kejahatan di belakangnya. Pelahap kejahatan mengangguk seperti menumbuk bawang putih. Apakah kamu melihatnya? Semua orang tahu bahwa pelahap itu rakus. Tidak peduli apakah itu bisa dimakan atau tidak, dia akan dengan rakus memakannya sampai ke perutnya. Tapi lihat sampah yang kamu buat, dia bahkan tidak mau memakannya. Han San Qian Leng mengejek. Mendengar hal tersebut, gigi Ye Xijun dan Zhu Yansuoki bergemeletuk. Han San Qian jelas-jelas menyindir bahwa apa yang mereka buat tidak sebaik makanan anjing, jadi tentu saja tidak sebaik anjing. Sungguh penuh kebencian dan sangat menjengkelkan. Han San Qian, berhentilah berpura-pura di depan kami. Kamu pikir kamu ini siapa sekarang? Kamu hanyalah seorang jenderal yang kalah.
Di mana kamu memiliki keberanian dan wajah untuk memamerkan kekuatanmu di depanku? Kamu benar. Penatua Shenlong mengundangmu ke perjamuan besar untuk memberimu wajah, tetapi kamu tidak tahu harus berbuat apa dan menghinaku. Kemarilah, segera bunuh pencuri ini dan gantung kepalanya di gerbang kota sebagai hadiah kepada ribuan orang. Orang-orang membencimu. Zhu Yansuo dan Ye Xijun mengutuk satu demi satu, dan Ye Xijun bahkan meraung dengan marah, menarik tentara keluar istana dan ratusan tuan bersembunyi di istana. Begitu mereka muncul, aula yang awalnya agak kosong tiba-tiba menjadi ramai. Han Sanqian tidak takut sama sekali. Dia melirik kerumunan di sekitarnya, menatap Mingyu dengan jijik dan tersenyum, lagi pula, kamu sudah lama tidak tahu malu bergaul denganku, Mingyu, tidakkah kamu mengerti aku juga baik-baik saja? Hanya dengan orang-orang ini, kamu ingin menaklukkanku. Apakah kamu sedang bermimpi? Mingyu sedikit marah. Dia pikir dia telah melebih-lebihkan Han Sanqian secara maksimal, tapi yang tidak dia duga adalah meskipun begitu, Han Sanqian masih mengatakan hal yang sama. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan mengutuk dengan marah, tapi Han Sanqian. Siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang dia katakan itu salah? Tapi saat Mingyu sedang berpikir, Han Sanqian di sana tiba-tiba tersenyum sinis, dan detik berikutnya, energi hitam di tubuhnya mulai menyebar dengan ganas. Bab 3693, Situasi Kematian. Sebelum Mingyu dapat bereaksi, energi Han Sanqian tiba-tiba dilepaskan, dan energi hitamnya yang besar berubah menjadi gelombang udara dan tiba-tiba meluas keluar. Mereka yang dekat dengan Han Sanqian, atau mereka yang berencana untuk bergegas menuju Han Sanqian, langsung terlempar ke belakang oleh gelombang udara. Bahkan Mingyu saat ini tahu bahwa energinya sangat kuat, jadi dia buru-buru mengeluarkan lingkaran air di dalamnya. Tangannya dan mendorongnya menjauh. Semua energi yang masuk diserap ke dalam lingkaran air dan diselesaikan, dan ini hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, meski begitu, Mingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya saat ini. Saat ini, energi dalam tubuh Han Sanqian masih sangat besar. Ini sungguh mengejutkan, dan pada saat yang sama, kita harus mempertimbangkan kembali apa yang dikatakan Han Sanqian Cai. Sepertinya dia tidak terlalu menyombongkan diri. Bagaimana, Mingyu, apakah kamu percaya sekarang? Han Sanqian tertawa dingin. Begitu dia selesai berbicara, tidak hanya sekelompok orang yang relatif dekat dengan Han Sanqian yang mundur, tetapi bahkan Mingyu pun waspada dalam menjaga jarak tertentu dari Han Sanqian. Surat. Bagaimana mungkin kamu tidak mempercayainya? Bahkan saat ini, Han Sanqian masih bisa melukai orang dengan kekuatannya yang bocor, ini saja sudah melebihi ekspektasi semua orang. Han Sanqian tersenyum tipis, melihat ke arah istana yang tinggi, menghela nafas, dan berkata, sejujurnya, tempat ini dibangun dengan cukup baik. Pasti banyak membuang-buang orang dan uang, bukan? Melihat tatapan Han Sanqian, Zhu Yansuo sedikit gugup, ragu-ragu dan tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang ingin disebutkan namanya oleh Han Sanqian saat ini. Sayang sekali jika rusak, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Zhu Yansuo tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Mingyu, berharap mendapatkan instruksi darinya. Han Sanqian, apa yang kamu inginkan? Ye Xijun awalnya tidak sabar dan bertanya dengan dingin. Sayang sekali tempat ini harus dirusak. Ketika kalian sekelompok serangga mati, akan ada orang lain yang akan menjadi penguasa kota baru di masa depan. Pada saat itu, bahkan tidak akan ada tempat tinggal dan tidak akan ada lagi. Pantas. Jadi, ayo kita keluar dan bertarung. Bagaimana menurut Anda? Kata Han Sanqian. Keluar dan bertarung. Usulan Han Sanqian sungguh membingungkan. Namun kebingungannya bukan tentang hal lain, melainkan hanya karena musuh Anda masih mempertimbangkan tempat Anda, yang tentu saja luar biasa. Namun, dalam kondisi ini, mereka berdua jelas tidak bisa mengambil keputusan, jadi mereka hanya bisa melihat ke arah Mingyu. Mingyu berpikir sejenak dan berkata, bukankah Han Sanqian sudah memperingatkan kita bahwa orang-orang di sini tidak cukup untuk menaklukkannya? Jika itu masalahnya, maka kita akan mendengarkannya saja. Ada lebih banyak pertahanan di luar, jadi ayo keluar dan bertarung. Bagaimana menurutmu, Han Sanqian, kata Mingyu.
Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Han Sanqian, bagaimana mungkin Ming Yu menolak kondisi yang mementingkan diri sendiri seperti itu? Bagian luarnya luas, sehingga memudahkan tentara untuk menyebar, dan sejumlah besar pertahanan dikerahkan di luar. Han Sanqian tidak berkata apa-apa, dan dengan senyum tipis, dia memimpin Lin Long dan Evil Taoti dengan cepat menuju luar istana. Sekelompok tentara mengepung dan mundur dengan patuh hingga mereka mencapai tengah taman bermain di depan istana, tempat Han Sanqian berhenti. Saat Han Sanqian berhenti, para master di aula dengan cepat keluar dan bekerja sama dengan tentara yang awalnya mengepung Han Sanqian untuk mengepung Han Sanqian lebih erat lagi. Merayu. Hampir di saat yang bersamaan, terompet kecil di tangan Zhu Yansuo meledak. Wow! Dalam sekejap, suara baju besi terdengar di sekeliling, dan para elit yang padat muncul dengan rapi di samping benda-benda di sekitarnya dengan Han Sanqian sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, ada banyak barisan master di belakang para elit. Belum lagi dipukul, melihatnya saja sekarang sudah membuat kulit kepala saya mati rasa. Panggilan. Ribuan tentara berteriak serempak, menunjukkan kekuatan yang besar, lalu perlahan dan rapi berbaris menuju Han Sanqian. Setiap langkah yang mereka ambil seperti menginjak gunung dan sungai, dan tanah yang mereka injak bergemuruh dan berdebu. Setidaknya puluhan ribu orang, Han Sanqian tersenyum lembut. Ming Yu juga tersenyum dan berkata, Han Sanqian, bagaimana dengan sekarang? Saya, Han Sanqian, tidak pernah suka mengucapkan kata-kata kasar, saya juga tidak suka berbohong, jadi jika saya berada di puncak, saya mungkin bisa mencobanya. Tapi setelah itu memakan waktu seharian, saya ingin mengandalkan kekuatanku sendiri. Kembalinya hampir seperti mimpi. Han Sanqian menganalisis singkat, lalu menatap Ming Yu, jadi. Jawabannya sederhana. Han Sanqian tersenyum, saya pasti akan mati. Bab 3694, itu semua hanya pembicaraan. Setelah mendengar perkataan Han Sanqian, semua orang jelas tercengang pada awalnya. Mereka jelas tidak menyangka Han Sanqian akan menjawab pertanyaan ini dengan begitu sederhana, rapi, dan jujur. Lagi pula, pada titik ini, jika itu adalah orang lain, orang normal mungkin bisa mengenali situasinya, tapi mereka mungkin tidak mengakuinya. Ini akan menghancurkan gengsi Anda sendiri dan meningkatkan moral orang lain. Siapa yang akan mengatakan omong kosong seperti itu pada saat kritis seperti ini? Terutama Han Sanqian, pria yang sudah beberapa hari bergaul dengan mereka. Namun setelah mengatasi keterkejutannya, saya merasa benar-benar tidak terduga dan gembira. Han Sanqian, kupikir kamu akan membual tentang kemenangan, tapi aku tidak berharap kamu cukup sadar diri. Ya, setidaknya aku bisa mengatakan dengan tulus bahwa kamu sudah mati. Melihat ini, Han Sanqian, aku tidak begitu membencimu. Sekelompok orang mengobrol, dan kata-kata serta ekspresi mereka penuh dengan senyuman tipis dan kepercayaan diri yang tidak diketahui. Baiklah, Han Sanqian, berlututlah dan panggil aku kakek. Aku berjanji padamu bahwa setidaknya aku akan memberimu kematian yang bahagia. Ye Sijun terkekeh pelan, jika tidak, hanya karena kamu telah memprovokasiku berkali-kali akhir-akhir ini. Kamu adalah sudah cukup untuk dipotong-potong sebanyak 1000 potong. Han Sanqian, Tuan Ye telah memberimu kesempatan, kamu harus menghargainya. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang, terutama keluarga Fuye, tertawa dan bersikap sombong. Ya, bagi mereka, terutama orang-orang yang menghidupi keluarga, mereka ingin melihat lelucon Han Sanqian dan sudah menunggu hari ini entah sampai kapan. Kini, mereka akhirnya mendapatkan kesempatan yang begitu bagus, bagi mereka tentu saja itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Oleh karena itu, saat ini, emosi yang telah lama mereka simpan tidak hanya dilepaskan sekaligus, tetapi juga dilepaskan berkali-kali. Han Sanqian tersenyum dan berkata dengan nada menghina, Han berlutut ke langit dan bumi, dan kepada kerabatnya. Siapa kamu sampah? Kamu berani memintaku untuk berlutut. Kaulah yang harus berlutut, kan? Begitu Han Sanqian selesai berbicara, eksekutif senior keluarga Fuye tiba-tiba menjadi tidak senang. Han Sanqian, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu punya nyali, katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan. Benar, menurutku kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kamu mati,
dan kamu sebenarnya berani berbicara omong kosong kepada kami. Apa kamu tidak jelas dengan posisimu? Beraninya kamu, orang yang sekarat, menjadi begitu sombong. Kamu hanya bajingan. Sekelompok orang berteriak dan mengutuk, tentu saja mencemooh ucapan Han San Qian. Sepertinya kalian semua gila dan ingin membunuhku, Han San Qian mencibir. Keluarga Fuye tidak takut sama sekali, dan banyak dari mereka bahkan langsung mengambil tindakan, memperjelas bahwa mereka ingin memberi pelajaran pada Han San Qian. Han San Qian tersenyum tipis, ayo kita lakukan, bagaimanapun juga aku akan mati, tidak apa-apa membantu beberapa orang untuk mendukungku. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian menggerakkan tangannya, dan energi hitam terbentuk di telapak tangannya. Bergantung pada sekelompok besar orang tiba-tiba menyadari pada saat ini bahwa mereka terlalu bersemangat dan sepertinya berpura-pura marah. Ya, Han San Qian memang hendak mati, namun perjuangan sebelum mati sudah cukup membuat banyak orang masuk neraka bersamanya. Tidak menyenangkan jika ia tidak sengaja terjebak di dalamnya. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya saat ini? Siapa yang ingin tiba-tiba tidak bisa menikmati nikmatnya kemenangan saat hendak meraih kemenangan? Sekelompok orang yang tadinya begitu kuat pada suatu saat kini menjadi begitu pengecut pada saat berikutnya. Mereka yang segera mencabut kakinya dan tanpa sadar menariknya kembali. Segera setelah itu, Han San Qian mengarahkan pandangannya pada eksekutif keluarga Zhu, bagaimana denganmu, apakah kamu ingin membalas dendam? Jika tidak ada hikmah dari keluarga Fuye, sekelompok orang pasti akan berbicara omong kosong, namun justru karena itu, sekelompok orang tetap diam saat ini, bahkan menundukkan kepala agar tidak menatap mata Han San Qian. Han San Qian melirik tentara dan ahli di sekitarnya lagi, dan para prajurit dan ahli tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Sepertinya mereka semua hanyalah sekumpulan sampah, Han San Qian mencibir. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba mengeras dan dia berteriak dengan marah, sekelompok sampah, kamu begitu takut pada orang yang sekarat. Untuk bertarung. Bisakah kamu bersenang-senang? Setelah kata-kata itu jatuh, seseorang berdiri perlahan. Bab 3695, apakah kalah benar-benar kalah? Ming Yu. Menghadapi Han San Qian, Ming Yu berdiri saat ini, tidak hanya dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi dia juga benar-benar tenang. Setelah kita mengenal satu sama lain, aku akan menemanimu dalam tarian terakhirmu. Meskipun aku tahu kamu akan menghina, ini untuk menghormatimu. Saat dia berbicara, dua lingkaran air di tangan Ming Yu naik sedikit. Di sekelilingnya juga ada 4 lingkaran air yang perlahan menemaninya. Han San Qian memandangnya dan tersenyum menghina, sungguh ironis bahwa sekelompok pria tidak berani melakukannya, tetapi mereka membiarkan seorang gadis melakukannya terlebih dahulu. Meskipun aku meremehkannya, adakah cara untuk melakukan ini? Aku tidak bisa memaksa para pecundang ini untuk melawanku. Begitu dia selesai berbicara, Ye Sijun tidak dapat menahannya lagi, Han San Qian, tutup mulutmu yang bau, aku akan bersenang-senang denganmu selama aku bisa. Brengsek, itu benar, kamu bajingan mengatakan hal-hal sombong seperti itu. Kami hanya mengasihani kamu ketika kamu akan mati, tetapi kamu tidak berharap untuk membuat keributan besar. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanku dan mengirimmu pulang dengan gembira. Han San Qian, tunggu sampai aku memotongmu menjadi beberapa bagian. Kegilaanmu sebelumnya pasti akan berubah menjadi memohon ampun sebentar lagi, kataku begitu. Dengan Ming Yu, sang tetua naga, yang secara pribadi maju ke depan, moral kelompok itu sendiri sangat terguncang. Selain itu, penghinaan verbal Han San Qian benar-benar berlebihan. Pada saat ini, semakin banyak orang mulai berdiri dan berbicara. Para prajurit juga mendapatkan kepercayaan diri lagi, dan jarak mundur mereka kembali tertutup. Han San Qian, kamu gila, Linlong mengingatkannya dengan lembut dari belakang Han San Qian. Jika kamu berjuang keras, berjuanglah dengan keras. Lagi pula kamu sudah kalah. Jika kamu harus membuat marah pihak lain hanya karena sedikit perselisihan verbal, bukankah ini membuat pihak lain bertarung lebih sengit, dan kamu serta orang lain akan terbunuh dan terluka lebih cepat? Orang ini Han San Qian. Han San Qian tersenyum dingin dan tidak berkata apa-apa. Namun, saat Ming Yu dan yang lainnya mengambil mantel mereka, Han San Qian tiba-tiba mengangkat tangannya, tunggu sebentar.
Kenapa, Han San Qian, kamu takut sekarang? Takut dipukuli sampai mati oleh kami? Tiba-tiba seseorang mengejek. Han San Qian mengabaikannya dan hanya menatap Ming Yu, izinkan saya membuat permintaan kecil. Kamu bilang, kedua binatang anehku tidak bersalah, jadi jangan biarkan mereka terlibat dalam masalah ini. Sebagai imbalannya, jika aku mati, aku akan mengizinkan mereka mengikutimu di masa depan. Taoti of Evil dan Linlong adalah hal baik yang langka. Bagaimana dengan itu? Jangan sebutkan bahwa itu memang barang langka. Bahkan jika itu hanya barang biasa, jika Han San Qian membuka mulutmu, aku pasti akan menyetujuinya. Setelah Ming Yu selesai berbicara, dia menatap semua orang dengan dingin, apakah kamu mendengar saya dengan jelas? Ya. Han San Qian mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia melirik Linlong dan Evil Taoti, memberi isyarat kepada mereka untuk beristirahat tidak jauh. Linlong dan Evil Taoti secara alami enggan untuk setuju, tetapi ketika mereka melihat mata Han San Qian, mereka juga tahu bahwa Han San Qian bertekad dan tidak punya pilihan selain mundur dengan enggan. Untuk menghargaimu karena menyetujui permintaanku, aku mengizinkanmu mengambil tindakan terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, Han San Qian berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Han San Qian, kamu benar-benar lancang. Aku akan memberimu pelajaran hari ini agar kamu tahu bahwa kamu tidak bisa berpura-pura menjadi apapun. Persetan, saudara-saudara, berkumpullah. Brengsek, Han San Qian, siapa yang kamu hina di sini? Mengikuti teriakan marah Ye Sijun dan saling menyapa, sekelompok orang dengan cepat melancarkan pengepungan besar-besaran terhadap Han San Qian. Ming Yu juga tidak mau kalah, dia mengetuk lingkaran air di tangannya, dan serangan yang sama datang setelah mengubah wujudnya. Dia tahu betul bahwa ini adalah langkah terakhir, dan pada langkah terakhir ini, yang harus dia lakukan adalah membantu pasukan untuk benar-benar yakin saat menghadapi Han San Qian, dan tidak pernah membiarkan kesalahan terjadi. Oleh karena itu, meskipun tampaknya dia tidak perlu mengambil tindakan dan hanya mengandalkan para jenderal yang bersemangat saja sudah cukup, dia tetap memilih untuk menambahkan polis asuransi ke dalam operasi ini. Melihat serangan yang dahsyat dan pasang surut, Han San Qian sebenarnya tahu bahwa dia pasti akan kalah. Tapi ada senyuman aneh di wajahnya yang bukan milik pecundang. Bab 3696 Pertempuran berdarah berakhir. Tidak ada yang tahu apa yang dia tertawakan. Bahkan Ming Yu, yang sedang menyerang, mengetahui hal ini tentang dirinya. Namun, Ming Yu juga tidak mengerti apa yang ditertawakan Han San Qian. Apakah karena dia merasa rencananya berhasil sejak dia tiba di sini? Namun, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat betapa sulitnya kesulitannya saat ini. Atau apakah dia akan mati dengan tenang sambil tersenyum? Ini tidak mungkin. Tujuannya adalah menyelamatkan Su Yingxia. Akankah dia rela mati sebelum menyelesaikan tujuan ini? Jadi apa yang dia tertawakan? Perang psikologis? Atau ada rencana lain? Ming Yu bingung. Tapi tidak peduli apa, anak panah itu ada di tali dan harus ditembakkan. Sudah bukan waktunya lagi memikirkan hal lain. Ming Yu menggelengkan kepalanya dan mengabdikan seluruh tubuh dan jiwanya untuk pertempuran dengan Han San Qian. Daya tembak luar menutupinya, dan master dalam menyerang secara berkelompok, disertai dengan serangan aneh dan gila ringan dari lingkaran hujan dunia bawah. Jika Anda adalah orang biasa, apalagi terpesona dan terburu-buru, bahkan jika Anda hanya ingin mengumpulkan keberanian untuk berdiri di sana, itu sama sekali tidak masuk akal. Tetapi saat ini, Han San Qian tidak hanya berdiri di sana dengan aman, tetapi bahkan orang yang punggungnya berdiri di sana, dia bahkan tidak mengangkat tangannya. Tenang dan damai, namun kenyataannya dia lebih angkuh dan angkuh. Kamu Huang. Seni ilahi tanpa fase. Namun, ketika dia sudah sangat dekat dengan Han San Qian, dia tiba-tiba bergerak. Yu Huang bergerak, untuk sementara memblokir serangan para master di dalam, dan seni ilahi Wuxiang keluar, langsung menelan dan memakan mantra periferal dari serangan kelompok lawan. Menyebar. Ming Yu meminumnya dengan lembut. Dalam sekejap, pasukan di pinggiran sepertinya sudah siap. Sambil dengan cepat membubarkan formasi mereka, mereka juga mengangkat perisai energi di tangan mereka. Ledakan. Di bawah seni ilahi Wuxiang, semua jenis teknik ofensif dikembalikan.
Namun, bagi tentara yang telah dipersiapkan dengan baik, meskipun ancamannya cukup besar, kerusakannya hanya rata-rata. Setelah perlawanan singkat Yu Huang menghilang, putaran serangan lainnya terjadi di seluruh langit. Senyuman Han Sanqian menghilang, wajahnya sangat serius, dan dia menatap tajam ke arah Ming Yu. Han Sanqian tahu bahwa dialah yang mengendalikannya. Dia tahu banyak tentang dirinya sendiri, jadi dia secara alami siap untuk beberapa cara konvensional. Kamu benar-benar penuh perhatian, kata Han Sanqian dingin dan sinis, dan langsung menusuk Ming Yu dengan pedangnya. Tapi apa yang tampaknya merupakan pukulan pasti tiba-tiba gagal pada pukulan terakhir. Lingkaran air itu dapat dibuat ulang dan dihancurkan kapan saja dan di mana saja, dan Ming Yu juga sepenuhnya mengandalkan ini untuk menghilang dan menghilang. Dia tidak bisa memukulnya, tetapi selalu diserang olehnya secara diam-diam. Bahkan seseorang sekuat Han Sanqian pun cukup marah saat ini. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya melihat Anda. Tingkat kultivasi Anda meningkat dengan sangat cepat. Ming Yu tersenyum lembut, bagaimana kami bisa ceroboh saat berhadapan dengan Han Sanqian? Adapun tingkat kultivasi saya, apalagi itu? Apakah menurut Anda kucing dan anjing dapat menantang Anda, Han Sanqian? Han Sanqian tersenyum dingin, dalam hal ini, jika saya tidak menunjukkan yang terbaik, saya tidak akan layak untuk diperhatikan. Saat dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba bergerak, mengangkat kekuatan Yin dan Yang di satu tangan, menjatuhkan beberapa master yang berada di dekatnya, dan kemudian mempercepat tubuhnya menuju kelompok lingkaran air Ming Yu. Begitu Han Sanqian melihat sosok Ming Yu, dia akan langsung menyerang area yang luas tanpa mengikuti rutinitas sama sekali. Oleh karena itu, Ming Yu hanya bisa bergerak cepat melewati lingkaran air untuk menghindari ujungnya yang tajam. Begitu Ming Yu bersembunyi, hambatan terbesar bagi Han Sanqian tidak ada lagi. Setiap kali Han Sanqian memanfaatkan kesempatan ini, dia akan mengejar dan memukuli tuan yang mengganggunya. Terlebih lagi, pengejaran sengit semacam ini sangat menyimpang dan tidak normal. Han Sanqian hampir tidak peduli apakah Ming Yu akan tiba-tiba muncul nanti, apalagi serangan diam-diam seperti apa yang akan dia lancarkan jika dia muncul, dan bagaimana dia harus membela diri. Lagi pula, jika kamu tidak ada, aku akan menghajar mereka. Operasi ini secara langsung mengalahkan sekelompok master, meskipun Han Sanqian juga terus-menerus menderita luka pada dirinya sendiri karena serangan yang tidak masuk akal dan gila tersebut. Tapi secara mengejutkan situasinya tiba-tiba condong ke arah Han Sanqian. Bisakah ini ditoleransi? Setelah Ming Yu meminta Ye Shijun untuk memimpin penyihir Gunung Hitam dan 4 master mesin super lainnya untuk menciptakan set kedua titik serangan kuat dan titik serangan diam-diam, tren kemiringan ini sepenuhnya dihentikan dan dimiringkan ke sisi yang seharusnya jatuh ke dalam kota. Pertempuran berlanjut, dan api perang menerangi langit malam di seluruh kota. Sampai larut malam, semuanya sunyi. Bab 3697 dia tampaknya benar-benar dikalahkan. Di kota, api telah menyebar dan pertempuran telah berakhir. Taman bermain di depan istana kini dipenuhi mayat. Meskipun Ming Yu terorganisir dengan baik, tidak peduli apapun serangan tidak biasa yang dilancarkan Han Sanqian, dia dapat dengan cepat menemukan cara untuk mengatasi kerugian tersebut, dan pada saat yang sama membuat Han Sanqian membayar harga yang sesuai. Tapi Han Sanqian tetaplah Han Sanqian, pria super galak yang tak terhentikan. Sejumlah besar tentara dan banyak master tewas dalam serangan terhadapnya, termasuk beberapa master super yang tewas. Ringkasnya dalam satu kalimat, orang-orang yang pantas ditangkap harus membayar berkali-kali lipat lebih banyak dari yang dibayangkan dalam pertempuran intersepsi ini. Mungkin, setidaknya 10 kali. Ribuan orang tewas, ribuan luka-luka, dan beberapa formasi kewalahan total. Dapat dikatakan bahwa pengepungan komprehensif yang disiapkan khusus untuk Han Sanqian, meskipun pada dasarnya tidak dibubarkan, hanya saja fondasinya tidak terluka. Tempat-tempat lain rusak parah. Rusak. Tentu saja harga yang harus dibayar oleh Han Sanqian juga sangat besar. Badannya masih berlumuran darah, mungkin sebelumnya tidak jelas apakah darah itu milik musuh atau milik kita, tapi kemungkinan besar sebagian besar milik musuh, sekarang masih belum jelas apakah itu darah musuh. Atau milik kita adalah miliknya, tapi kemungkinan besar itu milik Han Sanqian.
Karena pingsan, seluruh tubuh Han Sanqian sedikit gemetar saat ini, dan kakinya tidak dapat lagi menopang posisinya, sehingga dia setengah duduk bersandar di samping tumpukan mayat. Pedang itu diletakkan sedikit di dekat kakinya, meskipun dia memegangnya, terlihat jelas telapak tangannya hampir tidak bisa menahan gagang pedang. Dan ini hanya luka luar saja yang bisa dilihat, walaupun sebenarnya luka dalam tidak bisa dilihat oleh semua orang, namun mereka sudah bisa menebak sesuatu. Sangat berat. Apalagi hal yang paling tragis bagi Han Sanqian adalah energi aslinya telah habis. Ini berarti Han Sanqian tidak mungkin melancarkan serangan lagi, dan bahkan lukanya sendiri tidak dapat diperbaiki dengan kekuatan nyata. Dia benar-benar kalah. Namun, meski begitu, masih belum ada seorang pun yang mendekati Han Sanqian dalam radius lebih dari 10 meter, namun dari kejauhan, semua orang mengambil senjatanya dan mengelilinginya dengan hati-hati. Kamu kalah. Ada bekas darah di sudut mulut Mingyu, dan lengan kanannya yang seperti giok juga terpotong beberapa kali oleh pedang giok Han Sanqian. Melihat penampilan Han Sanqian yang gagal, dia berbeda dari yang lain. Tidak ada kegembiraan sama sekali di wajahnya, hanya sedikit kesedihan. Meski berstatus lawan, Han Sanqian tetap bisa menimbulkan kerusakan sebesar itu meski pertahanannya canggih. Ini saja sudah cukup membuat siapapun terkesima. Oleh karena itu, dia memandang Han Sanqian dengan emosi yang sama seperti menonton Zushen Twilight. Han Sanqian tersenyum tipis, dan baru saja membuka mulutnya, sejumlah besar darah mengalir langsung dari celah mulutnya, dia bahkan tidak menyeka mulutnya, ya, saya kalah. Meskipun kamu kalah, Han Sanqian, dengan pertempuran ini, meskipun kamu dan aku memiliki permusuhan sebelumnya, semua permusuhan telah terhapuskan. Mampu bertarung dari awal malam hingga akhir malam dalam pengepungan yang begitu ketat. Kami, tidak peduli dalam hal efektivitas tempur, terlepas dari semangat pantang menyerah Anda adalah lawan yang layak dihormati semua orang. Setelah mengatakan ini, penyihir Gunung Hitam menoleh untuk melihat ke arah Mingyu, memberi hormat, dan berkata, Gunung Hitam Enchantress meminta Elder Shenlong, berikan Yu Han Sanqian kematian yang layak. Yang mulia Bigfoot dan 3 master super lainnya juga memberi hormat hampir pada saat yang bersamaan, kami dan penyihir Gunung Hitam setuju bahwa Han Sanqian bisa mati, tapi kami meminta agar martabat terakhirnya dipertahankan. Begitu dia selesai berbicara, banyak prajurit yang dikepung dari segala sisi menundukkan kepala dan berlutut, memohon secara serempak. Saya juga akan meminta belas kasihan Penatua Shenlong. Ye Sijun mengatupkan giginya. Bagaimana kebencian mendalam antara dia dan Han Sanqian bisa diselesaikan dengan kematian Han Sanqian? Han Sanqian melukai prajuritku dan menghina para eksekutifku. Masalah ini membuat marah manusia dan dewa. 1000 luka tidaklah cukup. Jadi, bagaimana kita bisa mati dengan bermartabat? Futian juga berkata dengan cemas, ya, Han Sanqian pantas menderita segala macam penyiksaan dan mati, dan tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Jika tidak, bagaimana kita bisa menghibur jiwa para pahlawan yang meninggal secara tragis di tangannya? Bagaimana kita bisa membiarkan kita yang dihina olehnya para eksekutif merasa terhibur? Bunuh, mereka harus disiksa dan dibunuh. Melihat pendapat dari kedua belah pihak, Mingyu merasa sedikit malu untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba datang dari arah Han Sanqian. Bab 3698 dia berdiri. Tawa itu murni, tanpa sarkasme atau emosi lainnya, tetapi saat ini terdengar begitu tiba-tiba dan aneh. Terutama, suara ini datang dari Han Sanqian. Secara alami, ini menjadi lebih keras di tengah kekerasan. Semua orang menoleh ke belakang, dan tiba-tiba mata mereka penuh kebingungan dan kebingungan, bahkan ada yang sedikit marah. Han Sanqian, apa yang kamu tertawakan? Seseorang bertanya. Kamu masih tertawa ketika kamu akan mati. Apakah kamu sudah gila? Si penyiksa menegurnya dengan dingin dan tanpa kesopanan. Meskipun kata-katanya tidak sopan sama sekali, sulit bagi mereka yang melindungi faksi pembunuh untuk berkata banyak. Lagi pula, mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keuntungan bagi Han Sanqian. Lebih baik dia tidak membantu dan bekerja sama. Tapi sebenarnya dia melakukan yang sebaliknya. Sang Tao bernyanyi di sini. Bukankah ini hanya menambah kekacauan? Mingyu juga memandang Han Sanqian dengan acuh tak acuh, bertanya-tanya apa maksud orang ini.
Kenapa aku tertawa? Han Sanqian berhenti tertawa, dan menoleh ke arah kerumunan sambil mendengus dingin, aku menertawakanmu karena kemampuanmu di Gao Chao tidak tertandingi. Aku juga menertawakan kalian karena begitu percaya diri dengan kampung halamanmu. Sekarang kamu tahu kenapa aku tertawa. Setelah kata-kata itu keluar, seseorang tiba-tiba menjadi marah, Han Sanqian, kamu. Bukan begitu. Han Sanqian tersenyum dengan jijik, banyak orang yang belum menang, dan kamu hanya berbicara kepadaku tentang bagaimana menghadapiku. Apakah kamu sakit? Dalam satu kalimat, banyak orang yang begitu marah hingga hanya menelan kata-kata itu di tenggorokannya, tidak bisa keluar atau menelannya. Banyak orang yang begitu kesal hingga menghentakkan kakinya di tempat. Sialan, betapa menjengkelkannya itu. Belum menang. Apa yang diperlukan untuk menang? Dasar Han Sanqian sialan, aku baru saja menghormatimu sebagai seorang laki-laki, jadi aku cukup mengagumimu. Aku melihat bahwa aku akan menyiksamu sampai mati, jadi aku membantumu melarikan diri. Namun, aku tidak pernah memikirkanmu sama sekali. Anjing ini hanyalah seekor anjing yang tidak pantas makan kotoran, dan sekarang Anda masih berpura-pura demikian. Itu benar, sekarang aku tidak hanya tidak menghentikan siapapun untuk menyiksamu sampai mati, tapi sebaliknya, aku secara pribadi mendukungnya dengan kedua tangan. Sebagai bajingan sepertimu yang tidak tahu harus hidup atau mati, begitulah harus. Brengsek, kamu monster yang sok, kamu benar-benar pantas dipotong-potong 1000 kali. Penonton heboh, dan sekelompok orang menjadi marah dan mengumpat. Jelas sekali, Han Sanqian telah merangsang mereka. Ming Yu telah menatap Han Sanqian dengan cermat dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia ingin melihat setiap gerakan dan ekspresi Han Sanqian dengan jelas, dan kemudian melihat sekilas kepercayaan diri Han Sanqian. Palsu. Sebenarnya ya, itu benar. Dia benar-benar sangat percaya diri, tetapi muncul pertanyaan, mengapa Han Sanqian begitu percaya diri? Dia sudah dikelilingi oleh kematian, dan seluruh energi aslinya telah habis. Dilihat dari situasi saat ini, hanya ada satu akhir untuk Han Sanqian. Mati. Kalaupun seseorang tidak takut mati, sikapnya harus tenang, bagaimana dia bisa percaya diri? Ini sungguh sangat aneh. Dia seharusnya tidak berpikir terlalu banyak, tapi sayangnya, pihak lain adalah Han Sanqian, jadi dia harus berpikir lebih banyak. Han Sanqian tersenyum, menatap semua orang, dan berkata, kamu sudah cukup berkata, giliranku. Mereka yang baru saja memohon padaku dan pergi ke dunia buku surgawiku tanpa membunuh siapapun dapat pergi sekarang. Aku, Han Sanqian, bukanlah orang baik atau jahat. Aku tidak akan pernah mempermalukanmu. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan besar yang marah tetap berada di tempatnya. Setelah beberapa saat, seseorang tertawa dengan marah, menunjuk ke arah Han Sanqian, mencabut telinganya dan tertawa aneh, apa yang baru saja dia bicarakan. Apakah dia bermaksud membiarkan kita hidup? Sial, apa dia bercanda? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tersenyum pahit. Han Sanqian, apakah otakmu rusak dalam pertarungan tadi? Apakah kamu sangat beracun? Setelah mengatakan ini, semua orang tertawa. Pernahkah Anda melihat musuh Anda diinjak-injak dan memberitahu Anda dengan sangat tenang bahwa dia ingin menyelamatkan nyawa Anda? Jika demikian, saya khawatir ada orang yang akan menertawakan anak ini karena ada yang salah dengan pikirannya. Faktanya, mereka juga seperti ini. Namun, saat mereka tertawa, Han Sanqian di sana tiba-tiba berdiri sambil tersenyum. Bab 3699 dia berbeda. Saat Han Sanqian berdiri, senyuman di wajah semua orang seperti air yang bersuhu rendah, dan langsung mengeras di wajah mereka. Ming Yu, yang telah mengamati Han Sanqian sedikit, tidak bisa menahan rasa tenggorokannya dan tiba-tiba mengambil setengah langkah ke depan. Ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Han Sanqian sangat kelelahan sehingga dia tidak bisa duduk diam sama sekali. Bahkan jika dia mengambil jeda sesekali saat berbicara, sangat mustahil baginya untuk pulih dalam waktu sesingkat itu. Ini bukan hal yang sulit dipercaya, namun sebuah langkah yang mengejutkan. Meski kemampuan pemulihan Han Sanqian memang lebih baik dari orang biasa, paling banter dia hanya bisa berdiri dan terhuyung-huyung.
Tapi bukan itu yang terjadi pada Han Sanqian sekarang, dia berdiri dengan sangat cepat, seolah-olah dia adalah orang normal. Terlebih lagi, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri dan berpura-pura mengintimidasi, maka pedang giok yang terkepal di tangannya menunjukkan bahwa tidak mungkin dia menjadi seperti ini. Dia lebih seperti normal. Tapi ini tidak mungkin, begitu banyak pasang mata yang mengawasi, dan itu memakan waktu lama. Bahkan ketika mereka memiliki keunggulan penuh, mereka semua terluka dan terengah-engah. Ketika Han Sanqian pasif dan sendirian, bagaimana mungkin saya masih bisa berdiri sekarang? Ini tidak mungkin, kan? Tapi orang ini Han Sanqian. Mingyu memang seperti ini, tetapi yang lain jelas lebih dibesar-besarkan. Sekelompok orang sepertinya telah melihat hantu, wajah dan senyuman mereka membeku, dan tanpa sadar tubuh mereka mundur selangkah. Kenapa, kamu tidak bisa tertawa? Han Sanqian memandang mereka dan tersenyum tipis. Mereka semua kaget seperti baru melihat hantu sambil tertawa. Bagaimana kamu bisa tertawa? Han Sanqian, kamu diam, bahkan jika seseorang terkejut dan berbicara, itu masih tersangkut di tenggorokan, dan kemudian, seperti orang lain, mereka benar-benar diam. Ye Sijun marah dan pelit pada saat yang sama, dia tidak bisa menerima situasi ini, dan dia tidak bisa melihat Han Sanqian membuat kemajuan apapun. Melihat semua orang tercengang, Ye Sijun mengertakkan gigi, berdiri dan berteriak dengan marah, "Brengsek, menurutmu kami bersaing denganmu dalam permainan stand-up? Kamu hebat hanya dengan berdiri. Kamu bisa memutuskan apakah kita hidup atau mati hanya dengan berdiri. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang jelek, Han Sanqian, apalagi anakmu berdiri sekarang, meskipun anakmu bisa berlari dan melompat sekarang, lalu kenapa? Kebaikan." Kata-kata ini menyadarkan banyak orang. Ya, seperti yang Ye Sijun katakan, apa artinya Han Sanqian bisa berdiri? Itu tidak berarti apa-apa. Biarpun dia sekarang bisa berlari dan melompat lebih jauh, lalu kenapa? Harimau ompong terlihat menakutkan, tapi benarkah? Itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Memikirkan hal ini, sekelompok orang tiba-tiba mulai mengutuk. "Brengsek, aku benar-benar membuatmu takut nak. Ya, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu berdiri? Mungkinkah kamu ingin menghajar kami sampai mati hanya dengan keterampilan tinju dan tendangan kecilmu? Kami semua adalah kultivator di sini. Anda tidak hanya ingin melukai kami dengan tinju dan tendangan Anda, tetapi bahkan jika Anda ingin dekat dengan kami, itu tidak masuk akal. Di mata kami, Han Sanqian, meskipun kamu mampu berdiri sekarang, itu memang di luar dugaan kami, tapi itu saja." Begitu dia selesai berbicara, semua orang kembali tertawa. Zhu Yansuo awalnya ingin tertawa, tetapi ketika dia melihat ke arah Mingyu dan menemukan bahwa alis di antara alis Mingyu semakin erat, dia memilih untuk berhenti berbicara dan pada saat yang sama menatap Han Sanqian dari dekat. Sepertinya seperti Mingyu, dia ingin mencari petunjuk dari Han Sanqian. Semakin dia memperhatikan, semakin banyak Zhu Yansuo mengerutkan kening seperti Mingyu. Karena dia secara bertahap menemukan. Sepertinya ada yang salah dengan Han Sanqian saat ini. Mengenai apa sebenarnya yang salah, dia benar-benar tidak tahu. Namun, jika saya harus mengatakan sesuatu, itu adalah perasaan. Dia merasa bahwa Han Sanqian saat ini dan Han Sanqian barusan adalah orang yang benar-benar berbeda. Mereka bahkan sangat berbeda dari Han Sanqian sebelumnya, lebih sepertinya dia baru saja keluar dari kitab surga. Memikirkan hal ini, pupil Zhu Yansuo tiba-tiba membesar tanpa batas. Bab 3700, masih bisa bertarung. Tidak. 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 Ini tidak mungkin. Zhu Yansuo menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan gila, dia tidak ingin mempercayai apa yang dia lihat di depannya. Tentu saja, dia juga percaya bahwa spekulasi tersebut sangat mustahil. Karena ternyata sangat sederhana. Bagaimana Han Sanqian bisa sama seperti saat dia keluar dari dunia kitab surga 3 hari lalu? Belum lagi konsumsi saat ini, konsumsi periferal dalam 3 hari saja sudah cukup membuat siapapun kehilangan kulit tanpa mengalami kematian. Bagaimana Han Sanqian bisa sama persis seperti saat pertama kali keluar? Tentunya pemikiran seperti ini tidak memiliki kemungkinan lain selain menakut-nakuti diri sendiri.
Tetapi ketika Zhu Yansuo melepaskan ide ini, menatap mata Han San Qian sepertinya memberitahunya bahwa dia tidak boleh melepaskan ide ini, karena ide ini sepertinya benar. Bisa. Saat ini, Han San Qian, yang berdiri dan tersenyum, berbicara, bagaimana jika saya tiba-tiba menjadi penuh energi? Begitu kata-kata ini keluar, Zhu Yansuo dan Ming Yu terkejut, mungkinkah ide absurd yang mereka bayangkan sebenarnya adalah fakta? Bukan hanya mereka, tapi juga sekelompok orang yang tadi secara kolektif tercengang saat ini. Jika Anda benar-benar marah, apakah Anda perlu bertanya lagi? Jika dia benar-benar marah, kalimat pelepasan Han San Qian bukan lagi lelucon, tapi kenyataan. Karena Han San Qian di masa jayanya memang memiliki kemampuan tersebut. Melihat situasi ini, Ye Xijun segera berdiri dan berkata dengan marah, Han San Qian, menurutmu kami bodoh, atau kamu jelas-jelas bodoh? Apakah kamu benar-benar penuh energi? Sial, apakah kamu akan mengatakan bahwa aku naik dan menjadi dewa? Ya, aku juga bilang kalau aku baru saja menggunakan kekuatan kentut. Sekelompok orang mengumpat dan mengumpat, bahkan ada yang tertawa marah. Mereka menganggap ucapan Han San Qian sebagai lelucon. Menghadapi kritik tersebut, Han San Qian tidak marah dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, sebenarnya saya juga tidak terlalu percaya. Hahaha. Sekelompok besar orang tertawa terbahak-bahak. Namun, di tengah tawa semua orang, tidak ada yang mendengar Han San Qian menggumamkan kalimat berikutnya, tetapi ada beberapa alasan mengapa Anda tidak mempercayainya. Han San Qian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kerumunan yang tertawa, namun, karena Anda mengatakan bahwa tinju dan tendangan tidak baik, maka saya akan menggunakan tinju dan tendangan untuk membuka mata Anda terlebih dahulu dan menghukum Anda karena memfitnah seni bela diri. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian tiba-tiba menggerakkan kakinya. Di bawah teknik surgawi, seluruh orang dengan cepat menyerang Ye Xijun. Anak ini tertawa paling gila dan paling keras, jadi wajar saja, dia bahkan lebih terkutuk. Apa? Melihat Han San Qian tiba-tiba menyerbu, sekelompok orang langsung terkejut. Namun, meski sungguh mengejutkan bahwa Han San Qian bisa melancarkan serangan saat ini, melihat serangan Han San Qian sama sekali tanpa kekuatan nyata, meski sekelompok orang terkejut, mereka tidak takut. Ye Xijun bahkan mencibir. Beberapa orang bergegas untuk mati. Ini tentu saja merupakan hal baik yang hanya bisa mereka harapkan. Setidaknya, dia sudah lama ingin mendapatkan kembali wajah yang hilang dari Han San Qian dan menghembuskan nafas kemarahan yang hebat. Memikirkan hal ini, energi iblis Ye Xijun berputar liar dengan satu tangan, dan dia dengan cepat menghadap Han San Qian secara langsung. Tuan muda Ye benar-benar kuat. Dia telah memakan Han San Qian begitu lama. Saya pikir dia mirip dengan kita, lelah dan lelah, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa bahkan sekarang, dia masih sekuat harimau. Saya mengagumi kamu, aku mengagumimu. Jika Han San Qian tidak melarikan diri dengan buku jelek itu, dia mungkin berada dalam situasi seperti sekarang ini. Dia telah menghasilkan cukup uang dengan membiarkannya hidup bahagia begitu lama. Tapi inilah waktunya untuk datang. Itu akan selalu datang, dan hari ini, kita bisa melihat dengan baik apa artinya memukuli anjing yang tenggelam. Benar, ngomong-ngomong, aku sangat menantikan hal seperti apa yang akan dilakukan Han San Qian saat itu. Aku khawatir dia bahkan tidak mengenal ibunya. Ketika sekelompok orang melihat Ye Xijun bergegas keluar, mereka semua segera mulai menonton pertunjukan tersebut. Pada saat ini, Ye Xijun, dengan energi iblisnya yang dilepaskan sepenuhnya, sudah sangat ganas. Melihat Han San Qian semakin dekat dengannya, dia juga memasuki kepercayaan diri yang jahat dan mencibir. Han San Qian, aku ingin kamu mati. Begitu dia berteriak dengan dingin, energi iblisnya muncul dan dia langsung meninju Han San Qian. Energi iblis secara langsung membentuk penghalang, tidak hanya memblokir Han San Qian, tetapi juga memantulkannya secara langsung. Bagi Ye Xijun, pukulan pengurangan dimensi ini tidak terlalu memuaskan. Tidak pasti siapa yang akan mati, Han San Qian tersenyum dingin dan meninju langsung ke penghalang iblis.